Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati, NIM 19027 dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan aspek tentang tuberkulosis. Di sini ada dua topik pembahasan, yaitu konsep medis dan konsep keperawatan. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan apa itu tuberkulosis. Tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksius yang menyerang paru-paru yang sering secara khas ditandai oleh pembentukan granuloma dan menimbulkan nekrosis jaringan. Penyakit ini bersifat menular dan dapat menular dari penderita kepada orang lain. Klarifikasi penyakit dan tipe pasien terbagi menjadi dua. Menurut Depkes 2006, klarifikasi penyakit TB dan tipe pasien digolongkan menjadi klarifikasi berdasarkan organ tubuh yang terkena, dua klarifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan dahak mikroskopis, yaitu pada TB paru. Di sini ada 4 bagian, yaitu tuberkulosis paru BTA positif dan BTA negatif. Dan yang ketiga itu klarifikasi berdasarkan tingkat keparahan penyakit, dan keempat itu tipe pasien. Yang bagian B, etiologi penyebab tuberkulosis adalah Mycobacterium tuberculosis, sejenis kuman berbentuk batang dan ukuran panjang 1-6 mm dan tebalnya itu sekitar 0,3-0,6 mm. Ya, selanjutnya patofisiologi tempat masuk kuman tuberkulosis adalah saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan luka terbuka pada kulit. Kebanyakan infeksi tuberkulosis menjadi melalui udara airborne, yaitu melalui inhalasi droplet yang mengandung kuman-kuman. Hasil terkenanya yang berasal dari orang yang berinfeksi. Masuk ke pathway, yaitu terhirupnya lewat saluran, lalu masuk ke paru dan melalui alveolo, terus lanjut bagian manifestasi klinis. Gejala utama pasien TB paru adalah batuk berdahak selama 2-3 minggu atau lebih dari. Batuk dapat diikuti dengan gejala tambahan, yaitu dahak bercampur darah, bentuk darah, sesak napas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun. Berikutnya, bagian komplikasi pada penderita tuberkulosis stadium lanjut. Ya, 1. Hepatosis berat yang dapat mengakibatkan kematian karena shock hipoflemik atau tersumbatnya jalan nafas. Yang kedua itu bronkiektasis ikat pada proses pemulihan atau reaktif. Yang ketiga, pneumotarak, adanya udara di dalam rongga penulara. Dan yang keempat itu penyebaran infeksi ke organ lain seperti otak dan tulang, ginjal, dan sebagainya. Dan bagian pembahasan diagnostik, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu diagnosis TB paru dan diagnosis TB ekstraparu. Lanjut masuk di
Konsep asuhan keperawatan. Di sini ada pengkajian. Pengkajian pada asuhan keperawatan TB paru meliputi 1. Identitas, 2. Riwayat kesehatan, 3. Keadaan umum, dan 4. Tanda-tanda vital, dan yang kelima kondisi tempat tinggal dan lingkungan, dan keenam aktivitas sehari-hari, 7. Pemeriksaan fisik. Yang kedelapan aspek psikososial dan spiritual, 9. Aspek pengetahuan, dan yang ke-10 pemeriksaan penunjang. Bagian B, bersihan jalan nafas tidak efektif. Definisinya, ketidakmampuan membersihkan skere atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten, berhubungan dengan spasme jalan nafas, dan sekresi jalan nafas ditandai berhubungan dengan gejala dan tanda-tanda mayor, yaitu subjek dan objektif. Subjek itu dispepsia dan objektif itu penggunaan otot bantu pernapasan, 2. Fase ekspirasi memanjang, 3. Pola nafas yang abnormal. B. Gejala dan tanda minor. Subjek artopnea dan objektifnya itu pernapasan purset lip, 2. pernapasan keping hidung, 3. diameter toraks anterior posterior meningkat, dan keempat itu ventilasi semenis menurun dan kapasitas vital menurun, tekanan ekspirasi menurun. Definisi nutrisi. Definisi asuhan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme berhubungan dengan kurangnya asuhan makanan ditandai dengan gejala dan tanda mayor. Gejala dan tanda mayor ada subjek dan objektif. Bagian intervensi keperawatan ada diagnosa, standar luaran, dan intervensi. Diagnosa, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan bersihnya jalan nafas. Standar luarannya itu setelah dilakukan tindakan sekali dalam 24 jam diharapkan bersihnya jalan nafas pasien meningkat dengan cerita hasil. Bagian intervensi latihan batuk efektif tidak observasi identifikasi kemampuan batuk, 2. Monitor adanya retakan struktur. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.